Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqnal ikhlas fil ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan untuk bisa bermajelis, berkumpul dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam. Dan kita masih melanjutkan mengkaji kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani ibni Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali yang wafat tahun 600 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang mana ini adalah kitab kumpulan hadis yang diambil dari Sahih Bukhari dan Muslim yang membahas tentang permasalahan-permasalahan fikih. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah selesai membahas pembahasan salat khauf. Maka insyaallah malam hari ini kita memasuki pembahasan yang berikutnya, yaitu pembahasan tentang jenazah. Dan ini sudah menjadi kebiasaan para fuqaha, menjadi tradisi para fuqaha dalam tulisan mereka. Di akhir dari pembahasan fikih sholat pasti akan nanti disertakan pembahasan perawatan jenazah atau hal-hal yang berhubungan dengan jenazah. Ya. Karena di dalam fikih yang membahas tentang jenazah, salah satu hal yang akan dibahas adalah juga sholat, yaitu sholat jenazah. Makanya biasanya mereka memasukkan pembahasan jenazah ini dalam pembahasan fikih sholat, dan biasanya dimasukkan di pembahasan paling akhir sebelum membahas pembahasan fikih zakat. Baik, maka di sini qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Kitabul janaizi. Kitab janaiz. Janaiz berasal dari kata janazah. Jenazah itu bahasa Arab, ya. Berasal dari kata janazah, jamaknya janazah itu adalah janaiz. Dan janazah ini bisa dibaca dengan mengkasrohkan jimnya, jinazah. Bisa dibaca dengan menfathahkan jimnya, janazah. Ya, jadi bisa dibaca jinazah, bisa dibaca janazah. Sebagian ulama ada yang lebih memperinci. Kalau yang dimaksud adalah mayit, maka dengan menfathahkan jim, janazah. Ini mayitnya. Tapi kalau yang dimaksud adalah tempat pembaringan untuk mayit, maka dengan mengkasrohkan jimnya, jinazah. Maka sebagian ulama memperinci jinazah itu untuk tempat pembaringan mayit. Kalau janazah itu yang mayitnya sendiri. Dan pembahasan mengenai jenazah ini juga diantara pembahasan fikih yang penting, dan biasanya para ulama ketika sebelum memasuki pembahasan jenazah, mereka biasanya memberikan muqaddimah,
Di antara hal penting yang hendaknya kita senantiasa sering-sering untuk melakukannya adalah zikrul maut, mengingat kematian. Karena tidak ada seorang pun dari kita yang akan hidup abadi. Tidak ada seorang pun dari manusia, bahkan jin juga, ya, kecuali pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kita semua kelak akan menjadi jenazah. Oleh karenanya Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk memperbanyak hal ini. Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah untuk mengingat penghancur kenikmatan. Dan Nabi SAW menafsirkan al-maut, maksudnya penghancur kenikmatannya kematian. Kadang kalau kita sedang begitu bergembira dengan dunia, kita perlu batasan-batasan supaya gembira itu tidak melewati batas. Atau sebaliknya, kalau kita sedang begitu galau, gundah, gelisah karena dunia, maka kita perlu batasan. Jangan sampai kegundahan, kegalauan, kesedihan kita karena dunia itu melampaui batas. Apa yang bisa menjadi pengekang kita untuk tidak melampaui batas dalam dua kondisi kita terhadap dunia adalah mengingat kematian. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya kematian itu tidaklah diingat ketika waktu dia dalam kondisi lapang, kecuali dia akan merasa sempit. Dan tidaklah diingat ketika dia dalam kondisi sempit, kecuali pasti dia akan merasa lapang. Ya. Jadi banyak hal di dunia ini yang solusinya, salah satu solusi secara apa istilahnya ya, solusi secara kejiwaan itu adalah mengingat kematian. Itu adalah mengingat kematian. Ketika kita sadar hakikat kehidupan kita dan untuk apa kita hidup, maka kita tidak akan begitu terlena dengan dunia dan tidak akan melampaui batas dalam interaksi kita dengan dunia, baik ke atas atau ke bawah. Ya, baik ke atas atau ke bawah. Ya. Bahkan sebagian ulama, kita nukil dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Bajuri rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Hasyiah Al-Bajuri. Beliau menyampaikan wa'lam annal mauta a'dhamul masaib. Beliau menyampaikan, ketahuilah bahwasanya kematian itu adalah musibah paling besar. Orang sudah nggak bisa lagi bersujud pada Allah. Orang tidak bisa lagi nambah amalnya. Orang tidak bisa lagi memohon ampun pada Allah. Semua kesempatan ditutup. Tinggal hari dia mempertanggungjawabkan semua amal. Maka kata Imam Al-Bajuri rahimahullah, wa'lam anna a'dhamal masaib al-maut. Wa'lam annal mauta a'dhamul masaib. Ketahuilah bahwasanya kematian adalah sebesar-besarnya musibah bagi seorang hamba. Dan beliau berita tambahan lagi, wal ghaflatu anhu a'dham. Tapi ada yang lebih besar daripada kematian itu sendiri. Apa itu? Ketika orang lupa kalau dia akan mati. Jadi orang lupa kalau dia akan mati, itu musibah yang lebih besar bahkan dari kematian itu sendiri. Ya, nah ini beliau mengatakan wal ghaflatu anhu a'dham. Orang lalai dari mengingat kematian, maka ini lebih besar daripada musibah kematian itu sendiri. Ya. Maka ini termasuk perkara yang ya hendaknya kita lakukan. Ya, kita lakukan dalam keseharian kita. Ada waktu-waktu tertentu yang mungkin kita luangkan, ya entah setiap hari atau mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Kita coba untuk merenung, ya ketika kita sedang bersendirian, kita mengingat kematian, mengingat hakikat kehidupan kita, mengingat bagaimana amal kita, mengingat bagaimana dosa kita. Ya, maka dengan seperti itu iman akan bertambah. Itu yang dinamakan dengan muhasabah. Taib. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini mukaddimah untuk pembahasan jenazah. Ya.
Ya, memang diselipkan loh Ustaz, pembahasan fikih kok enten tazkiyatun nafs. Ya, supaya tidak dipisahkan masalah fikih dengan tazkiyatun nafs. Ya. Ilmu Islam itu satu, tidak kita pisah-pisahkan. Ya, di setiap pembahasan kita selipkan pembahasan yang lain, tidak ada masalah. Dan kalau misalkan kita hanya membahas satu cabang ilmu tanpa menyinggung pembahasan yang lain, malah ini suatu hal yang tidak bagus. Ya. Dan kalau bisa dalam bahas apapun, bahas fikih, sisipkan tazkiyatun nafs. Ya. Bahas hadis, tazkiyatun nafs. Bahas akidah apalagi harus tazkiyatun nafs. Makanya di antara perkara yang dikritik oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, beliau mengkritik orang-orang para ulama yang cuma fokus ketika membahas satu permasalahan, cuma membahas itu saja, nggak menyinggung tentang masalah tazkiyatun nafs, membersihkan diri. Sehingga beliau agak geram. Akhirnya beliau nulis kitab yang sangat monumental, judulnya Ihya Ulumuddin, yang artinya adalah menghidupkan ilmu agama. Maka di dalam Ihya Ulumuddin beliau bahas semua masalah agama. Fikihnya ada, tazkiyatun nafs ada, tauhidnya ada, ya, dibahas di situ. Ya. Meskipun ya ada kritikan dari sebagian ulama, ya, tapi manfaatnya lebih besar daripada apa yang dikritik, ya. Alkulihal itu kitab, ya, bagi orang-orang tertentu bisa untuk dimanfaatkan karena ada faedahnya. Alkulihal, maka tidak ada masalah kita sisipkan tazkiyatun nafs, karena memang dalam pembahasan fikih juga perlu kita sisipkan pembahasan tazkiyatun nafs sebagai muqaddimahnya. Baik. Maka di sini beliau akan sebutkan di bab ini ada sekitar 14 hadis. Mari kita baca hadisnya satu persatu. Jika tidak mencukupi, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Taib hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasya jannatihi wa taghammadahu bi rahmati Allahumma amin. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau bersabda, Na'an Nabi sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kematian. Na'a itu mengumumkan kematian. Ya. Na'an Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematian An-Najasyi, dari Najasyi. Ya, raja Habasyah di zamannya. Yang mana Najasyi ini adalah raja Habasyah, di mana masyarakatnya adalah masyarakat Nasrani. Namun Najasyi sendiri, dia sebenarnya sudah masuk Islam. Ya, dia sebenarnya sudah masuk Islam. Jadi beliau ini sosok raja yang ada di Habasyah dan satu-satunya orang Islam yang ada di situ. Satu-satunya orang Islam yang ada di situ. Ketika beliau meninggal, yang unik adalah beliau dimakamkan dengan cara orang Nasrani. Tapi beliau di Madinah disolati oleh Nabi SAW. Ya. Maka Raja Najasyi ini seorang raja yang sangat luar biasa, hatinya bersih, jiwanya bersih, sehingga dia menerima hidayah Islam. Maka di hari kematian Najasyi, ya, Nabi SAW menginformasikan pada orang-orang, hari ini Najasyi meninggal. Fil yaumi, pada hari alladzi, yang mata dia meninggal, fihi, di hari tersebut. Kharaja, maka Nabi keluar, bihim, bersama orang-orang, ilal musalla, ke tempat sholat. Maksudnya ke tempat sholat ini bukan ke masjid, tapi ke tanah lapangan gitu, yang biasa digunakan sholat id untuk sholat ini. Karena diinformasikan kepada orang-orang Madinah untuk ikut sholat. Fasaffa bihim, maka Nabi SAW membentuk sof terhadap para jamaah itu, wa kabbara, dan Nabi SAW bertakbir arba'an, 4 kali. Okay. Bertakbir 4 kali. Maka hadis ini memberikan beberapa faedah pelajaran. Di antaranya, ya, faedah yang pertama, dari ucapan hadis, Na'an Nabi SAW an-Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi. Nabi SAW menginformasikan kematian Najasyi pada hari kematiannya. Maka di sini ada faedah. Apa faedahnya? Di sini menjadi dalil tentang anjuran untuk menginformasikan kematian seseorang atau seorang muslim. Ya, anjuran untuk menginformasikan
kematian seorang muslim dengan tujuan syar'i, dengan tujuan agama. Ya, maksudnya apa? Contoh tujuan syar'inya, ya diantara contohnya ya supaya orang-orang mau mensolati, ya, supaya orang-orang datang untuk ikut melaksanakan ya sholat jenazah, mendoakan kepada mayit, ya, sebagaimana ini disinggung oleh Al-Imam Ibnu Atthar dalam syarah Umdatul Ahkam. Ya, maka diinformasikan, ya. Maka semakin banyak jamaah yang mensolati, ya, yang mensolati jenazah tersebut, maka potensi dia mendapatkan ampunan semakin besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu hadis Nabi SAW pernah menyampaikan, "Mamin rajulin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi." Tidaklah seorang jenazah itu disolati oleh 40 orang laki-laki yang mereka semuanya Islam, Muslim, tidak mensekutukan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan bagi orang-orang ini untuk memberikan pertolongan pada si mayit tersebut. Maksudnya ya akan diberikan ampunan karena sebab orang-orang yang mensolatinya. Ya. Dalam redaksi yang lain, ya, disolati oleh 100 orang, ya, tapi dalam redaksi ini 40 orang. Alkulihal. Maka faedah yang pertama adalah keanjuran untuk menginformasikan kematian seorang muslim dengan tujuan supaya orang-orang mau untuk ikut dalam merawat jenazah tersebut dan wabil khusus mensolati dan mendoakan jenazah itu. Ya. Dan ini memang salah satu tujuan terbesar dari informasi ini. Nah, kadang itu mohon maaf ya sebagian kaum muslimin ya salah paham. Ya, entah salah paham atau memang mungkin malas gitu ya. Mereka datang tapi cuma duduk saja. Ya, ketika ditanya, "Cak, kami melok sembahyang tak wis gak apa-apa. Aku nang kene ae tak dongono teko adoh misalkan." Gitu. Yang penting lak guyupe gitu loh. Iya, guyup iya bagus gitu ya. Tapi yang menjadi inti kenapa diumumkan monggo disolati gitu. Jadi sholat itu intinya sebenarnya. Sholat intinya. Ya, semuanya memang penting, tapi sholat ini yang sangat penting sekali bagi jenazah itu secara khusus. Ya, maka jangan hanya sekedar ya duduk-duduk, mungkin bantu-bantu, atau mungkin yang malah nggak ngapa-ngapain gitu ya. Cuma datang, duduk, jalan ikut jalan, ya. Kemudian dikuburkan, ya dia cangkruk gitu ya, sambil ngobrol dari awal sampai akhir terus pulang, nggak membawa apa-apa gitu ya, tidak membawa faedah, tidak membawa pelajaran dan seterusnya. Ya. Maka ini faedah yang pertama yaitu keanjuran tentang menginformasikan kematian dari seorang muslim dengan tujuan ya agar kaum muslimin ikut mendoakan dan mensolatinya. Nah, dari sini faedah pertama ini ada satu sub masalah. Ya. Ada masalah, sisipan masalah. Apa itu? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah. Dari hadisnya sahabat Hudzaifah, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau pernah mengatakan, "Idza mittu fala tu'dhinu bi." Kata sahabat Hudzaifah, kalau aku mati, kalau aku meninggal, jangan diumumkan. Jangan diumumkan. Kata beliau, kenapa? Ini akhafu an yakuna na'yan. Karena saya khawatir itu masuk dalam kategori na'i, menginformasikan kematian, mengumumkan kematian orang. Fa inni sami'tu Rasulullah, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anin na'i, melarang dari menginformasikan kematian. Ya. Secara zahir hadis ini bertentangan. Bagaimana Nabi SAW itu mengumumkan na'an Nabi kan itu, lafadznya na'i. Tapi di hadis yang lain diinformasikan Nabi pernah melarang mengumumkan kematian orang. Maka bagaimana mendudukkan perkara ini, ya? Maka para ulama menyampaikan, ya,
jika yang dimaksud mengumumkan itu tujuannya adalah supaya orang-orang bisa mensolati dan mendoakan jenazah, maka ini dianjurkan. Tapi kalau tujuan dari menginformasikan itu ya adalah supaya habis itu orang-orang berkumpul kemudian dibacakan syair-syair jahiliyah yang terlalu mengagung-agungkan mayit, ya, melebihi kadar yang wajar, ya, sambil dengan melakukan beberapa aktivitas-aktivitas jahiliyah, ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadisnya sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, larangan menginformasikan kematian jika akan dilakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan aturan Islam, maka dilarang. Tapi kalau tujuannya adalah untuk dirawat jenazahnya, maka bagus, bahkan dianjurkan. Ya, dengan landasan hadis yang sudah kita baca tadi, yaitu hadis di bab ini. Baik. Ini faedah pertama. Kemudian faedah yang kedua, ya. Kemudian faedah yang kedua, yaitu ketika di sini disebutkan kharaja bihim ilal musalla. Pada hari ketika Najasyi meninggal dan Nabi menginformasikan kematiannya kepada kaum muslimin di Madinah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju tempat sholat. Untuk apa? Ya untuk sholat. Untuk mensolati jenazah dari Najasyi yang tidak ada di situ. Ini yang disebut dengan sholat ghaib. Ya, disebut dengan sholat ghaib. Tip. Maka faedah kedua dari hadis ini tentang masalah hukum daripada sholat ghaib. Apa sih sebelum kita bahas itu? Sholat ghaib itu apa yang dimaksud? Sholat ghaib itu adalah mensolati jenazah, tapi jenazah tidak ada di hadapannya. Mensolati jenazah, tapi jenazah tidak ada di hadapannya. Ini namanya sholat ghaib. Ya. Maka apa hukum melaksanakan sholat ghaib ini? Apakah disyariatkan atau tidak? Ya. Maka ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Ya. Pendapat yang pertama, ya jelas bahwasanya sholat ghaib itu disyariatkan dan diperbolehkan. Landasannya apa? Landasannya adalah zahir hadis ini, di mana Nabi SAW mensolati jenazah Najasyi, jenazahnya ada di Afrika, Nabi di Madinah. Ya. Maka ya dari sini ya kita tahu, ya sudah kalau gitu ya tidak ada masalah mensolati jenazah yang ghaib. Ghaib kan tidak hadir artinya. Ya. Taib. Ini pendapat yang pertama, dan ini pendapat Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad dan yang mengikutinya. Pendapat kedua menyatakan tidak ada pensyariatan sholat ghaib. Oh, kok bisa, kok aneh ya. Dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Ya. Jadi nggak ada ya, kalau jenazah nggak ada ya nggak usah sholat. Iya, nggak usah sholat. Nggak ada sholat ghaib, nggak ada. Itu menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Iya. Nah, alasannya kenapa? Ya, di antara alasannya adalah kalau dalam mazhab Maliki, karena ini bukan amal ahli Madinah. Amal ahli Madinah di zaman Imam Malik nggak pernah disaksikan oleh Imam Malik di Madinah terus ada salat ghaib itu, kecuali di zaman Nabi. Kecuali di zaman, dan satu kasus ini saja. Ya, maka mereka menganggap salat ghaib yang dilakukan Nabi di hadis ini itu khusus untuk peristiwa itu. Alasannya kenapa? Alasannya karena ketika itu Najasyi ini muslim. Dia meninggal di tanah orang kafir, dirawat jenazahnya dengan cara orang kafir, dan tentu saja nggak ada yang nyolati. Maka di situ Nabi SAW mensolati karena memang tidak ada yang mensolati, dan ketika itu orang Muslim cuma ada di Jazirah Arab dan dipimpin oleh Nabi, khususnya di Madinah.
Dan kita tahu apa hukumnya sholat jenazah? Hukumnya sholat jenazah adalah fardu kifayah. Kalau di sana nggak ada yang nyolati, ya fardu kifayah untuk kaum muslimin yang ada di Madinah, maka dilaksanakan sholat. Jadi yang terjadi, yang dilakukan Nabi sholat gaib kepada Najasyi itu bukan karena boleh, karena memang harus. Dan itu hanya untuk peristiwa itu saja. Kenapa? Karena Najasyi ini tidak ada yang mensolati sama sekali. Ya, itu jawabannya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Ya, tapi dijawab oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya berarti ini jatuhnya peristiwa itu khusus ya. Tapi juga ada kasus yang lain. Apa kasusnya? Nabi SAW, nanti hadisnya disebutkan, mensolati jenazah ketika jenazah itu sudah di dalam tanah dan tidak ada di hadapan Nabi. Ya. Maka ketika jenazah itu sudah nggak ada di hadapan Nabi, itu juga masuk hukumnya sholat jenazah, tapi jenazahnya gaib. Kan nggak hadir di situ, kan di dalam tanah. Jadi ya, ini menunjukkan bahwasanya apa yang terjadi di peristiwa Najasyi itu bukan kekhususan itu saja. Ya, bukan kekhususan itu saja. Al-kulihal, maka ini dua pendapat dari para ulama. Pendapat pertama mengatakan disyariatkan, dibolehkan orang sholat jenazah, tapi jenazahnya yang tidak ada di hadapannya, sholat gaib. Pendapat kedua mengatakan enggak ada sholat gaib. Kalau jenazah enggak ada di depannya, ya sudah enggak ada sholati. Ya, al-kulihal, ini khilaf di antara para ulama. Itu faedah yang kedua dari hadis tentang meninggalnya Najasyi ini. Kemudian faedah yang ketiga. Ya. Faedah yang ketiga. Dalam ucapan hadis fasaffa bihim, maka Nabi SAW membentuk saf. Ya. Maka Nabi SAW membentuk saf. Maka faedah yang ketiga dari ucapan ini, dia adalah dalil bahwasanya dianjurkan dalam sholat jenazah untuk membentuk beberapa shaf. Untuk membentuk beberapa shaf jika memungkinkan. Ya, membentuk beberapa shaf jika memungkinkan. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat jenazah. Ya. Jadi nggak harus memenuhi, maksudnya dari ujung sampai ujung gitu, enggak harus. Ya. Dianjurkan untuk membentuk beberapa shaf. Jadi bukan hanya satu shaf saja. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW menyampaikan mamin muslimin yamutu fayusalla alaihi thalathatu sufuf minal muslimin illa aujab. Tidaklah seorang muslim dia meninggal kemudian disolati oleh jamaah yang ada yang jumlahnya 3 shaf, kecuali pasti dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang ketiga, fasaffa bihim. Pelajaran yang keempat atau faedah yang keempat. Di dalam hadis disebutkan wakabbaro arba'an. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi SAW ketika sholat jenazah, sholat gaib ya, beliau bertakbir 4 kali. Maka di sini ada faedah ya, bahwasanya tata cara sholat jenazah itu adalah dengan 4 takbir. Ya. Tata cara sholat jenazah itu adalah dengan 4 takbir. Setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah, setelah takbir kedua membaca sholawat, setelah takbir ketiga membaca doa, setelah takbir keempat boleh langsung salam, boleh doa lagi baru salam. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya dalam riwayat disebutkan wakabbaro arba'an. Nabi SAW bertakbir 4 kali. Nabi SAW bertakbir 4 kali. Dan takbir 4 kali ini ini adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Dan di faedah yang keempat ini ada masalah turunan. Ya, masalah turunan. Apa masalah turunannya? Ya.
Ada dua masalah turunan. Masalah yang pertama, ada beberapa riwayat menyebutkan Nabi SAW takbir sholat jenazah itu tidak 4 kali. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW takbir sampai 7 kali. Beberapa riwayat juga menyebutkan takbirnya 5 kali. Ya, macam-macam. Nabi pernah takbir 7 kali, pernah takbir 5 kali, pernah takbir 4 kali. Macam-macam. Dia misalkan ada satu riwayat dari sahabat Ibnu Abbas yang disebutkan oleh Ibnul Athir dalam syarah Mushkil Al-Athar. Banyak beliau menyatakan amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin bil qatla faja'ala yusalli alaihim fayadau tis'atan wa Hamzah fayukabbir alaihim 7 takbirat. Beliau menyatakan pada waktu menguburkan jenazah syuhada Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dijajar. Ada 9 orang, ada Hamzah paling depan, kemudian dijajar 9 orang di belakangnya. Terus Nabi sholat jenazah takbirnya 7 kali. Kemudian diangkat semua dikubur. Ya. Kecuali Hamzah. Hamzah tetap belum dikubur-kubur. 9 tadi diambil kecuali Hamzah. Kemudian Tsumayya'u bitis'ah. Datang lagi 9, Hamzah tetap di situ jenazahnya. Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW bertakbir lagi 7 kali sholat jenazah. Ya, sampai selesai, sampai habis syuhada Uhud. Ya. Dalam riwayat yang lain misalkan, hadis yang lain. Kalau ini hadisnya disebutkan Imam Muslim. Bahwasanya Abdurrahman bin Abi Layla rahimahullah, beliau mengatakan kana Zaid yukabbir ala janaizina arba'an wa innahu kabbara ala janazatin khamsan. Beliau menyampaikan bahwasanya Zaid radhiyallahu ta'ala anhu pernah ngimami salat jenazah, beliau takbir 4 kali. Terus juga pernah ngimami salat jenazah, takbir 5 kali. Maka saya bertanya, kok beda-beda takbirnya? Maka dijawab oleh sahabat Zaid, kana Rasulullah SAW yukabbiruha. Nabi SAW juga pernah takbir 5 kali. Gitu. Taib. Nah, bagaimana mendudukan ini? Ya, apakah berarti boleh pilihan? Boleh orang itu takbir 7 kali, boleh 5 kali, boleh 4 kali. Apakah ini berarti pilihan? Para ulama mengatakan tidak, ini bukan pilihan. Ya. Tidak, ini bukan pilihan. Maka 4 kali itu tak cara sholat jenazah, 4 kali. Ya. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Duh, kok bisa? Ya, wong ada riwayatnya. Kok nggak boleh ditambah? Wong Nabi aja nyambah. Ya. Jawabannya, karena semua hadis yang disebutkan Nabi bertakbir lebih dari 4 kali dihapus hukumnya. Ini penting juga, termasuk di antara hal yang penting untuk diketahui dalam ngaji fikih itu adalah tahu mana nasikh, mana mansukh. Mana yang sudah dihapus hukumnya, mana yang tidak dihapus hukumnya. Ya. Dan ini disebutkan ya oleh sahabat Ibnu Abbas sendiri yang meriwayatkan Nabi pernah takbir 7 kali tadi. Disebutkan oleh Ibnu Abbas sendiri. Ya, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Bahwasanya beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru ala ahli Badrin 7 takbirat wa ala Bani Hashim 5 takbirat. Beliau pernah mensolati jenazah di perang Badar 7 takbir. Dan beliau mensolati jenazah Bani Hashim 5 takbir. Tsumma kana akhiru salatihi 4 takbirat hatta kharaja minad dunya. Tapi setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat jenazah selalu 4 kali takbir sampai Nabi wafat. Maka dari sini para fuqaha menyatakan, ya, jumhur ulama menyatakan, dari sini kita tahu berarti yang menjadi patennya yang sudah ditetapkan oleh Nabi adalah 4 takbir, karena itu yang perkara terakhir yang dilakukan oleh Nabi SAW, sehingga tidak boleh menambah daripada itu. Taib. Tapi kalau misalkan ini masalah berikutnya, turunan masalah yang kedua. Tapi kalau misalkan ada orang yang sholat jenazah nambahi takbir 5 kali. Karena gini, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau berpandangan takbirnya 4 kali. Tapi kalau seandainya ditambah 5 kali juga nggak apa-apa. Bisa milih. Imam Ahmad kayak gitu, bisa milih.
Ya, ulama yang lain nggak bisa milih empat ya empat. Yang lain itu sudah dinasakh, hukumnya sudah dihapus. Nah, tapi kalau misalkan ada peristiwa, ya, ketika orang itu nambahi takbir menjadi 5, apakah sampai berdampak batalnya sholat atau tidak? Ya, batalnya sholat atau tidak? Maka para fuqaha menyatakan, diantaranya Imam Bajuri dalam hasyiahnya, beliau menyampaikan, kalau seandainya orang itu, ya, menambahi takbirnya dengan 1 takbir, yaitu jadi 5 kali takbir, maka sholatnya tidak batal. Maka sholatnya tidak batal. Ya. Karena dia hanya sekedar menambah takbir. Ya. Menambah takbir. Ya. Maka ini tidak batal. Ya. Dia tidak menambah gerakan, tidak menambah apa. Dia hanya menambah takbir. Sama seperti orang sholat misalkan baca Al-Fatihah 2 kali. Ya nggak ada masalah sholatnya. Kalau dia nambahi takbir, nggak ada masalah. Kata Imam Bajuri. Ya. Tapi kalau ngurangi takbir cuma 3 kali, sholatnya batal. Ya. Kalau ngurangi maka sholatnya batal. Di mana kulihal. Jadi sholat jenazah tata caranya jumlah takbirnya adalah 4 kali. Tapi kalau misalkan nambahi, sholatnya tetap sah, tidak batal, tapi kurang afdol. Tapi kalau ngurangi dari 4, maka sholatnya batal. Maka sholatnya batal. Ya, taib. Kenapa ya? Karena dia mengulangi rukun ucapan. Seperti orang sholat nggak baca Al-Fatihah, gitu. Taib. Ini hadis yang pertama. Ya, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. Qala al-musannifu rahimallahu taala an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala Najasyi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati Najasyi, salat jenazah kepada Najasyi. Fakuntu, maka saya berada fi shaffits tsani awi tsalits. Maka saya berada di shaf kedua atau shaf ketiga, agak lupa, sahabat Jabir agak lupa. Pokoknya saya itu waktu itu enggak di shaf pertama. Iya, tidak di shaf pertama. Maka hadis ini juga memberikan beberapa pelajaran. Ya, di antara pelajarannya, ya, yang pertama, hadis ini menjadi dalil dianjurkan membentuk shaf, ya, membentuk shaf 3 shaf atau lebih. Dianjurkan membentuk shaf ketika salat jenazah 3 shaf atau lebih, jika jamaah memungkinkan. Jika jamaah memungkinkan. Ya. Dan ini diketahui dari hadis tadi, ya, bahwasanya sahabat Jabir berada di shaf kalau nggak kedua ya ketiga. Nah, itu. Kalau nggak kedua ya ketiga. Maka para fuqaha menyampaikan dalam hal ini dianjurkan untuk, ya, sifatnya sunnah ini, ya, membuat shaf ini sifatnya sunnah. Membuat shaf paling tidak 3 atau lebih. 3 atau lebih, ditambahi juga dengan dalil yang lain tadi, hadis riwayat Muslim saja, bahwasanya orang yang mamin muslimin yamutu fasal alaihi thalathatu sufuf, ya, bahwanya tidak ada seorang pun yang dia meninggal dari seorang muslim kemudian disolati dengan 3 shaf illa ujab, kecuali dia diwajibkan oleh Allah untuk mendapatkan ampunan. Oleh karenanya ini juga disebutkan oleh Al-Imam Zainuddin Al-Milibari, penulis kitab Fathul Mu'in. Ya, Fathul Mu'in salah satu kitab yang masyhur. Maka beliau menyampaikan disunahkan untuk membuat shaf 3 minimal dalam salat jenazah jika memungkinkan jamaah. Kemudian pelajaran kedua di hadis ini, ya, hadis ini juga memberikan faedah dalil tentang pensyariatan dan kebolehan sholat gaib. Ya, sama dengan hadis sebelumnya. Ya, sama dengan hadis sebelumnya. Namun di sini ada tambahan yang kita ingin sampaikan tentang masalah sholat gaib ini. Kalau misalkan orang itu daerahnya jauh misalkan,
ya daerahnya jauh, ya luar kota atau apa, maka ini tidak ada masalah salat gaib. Nggak ada yang, seluruh ulama yang berpendapat bahwasanya ada salat gaib itu memperbolehkan ketika jaraknya itu lumayan jauh gitu ya. Jadi masalah adalah kalau misalkan jaraknya dekat, ya kalau misalkan jaraknya dekat dan tidak memungkinkan misalkan sebagian orang untuk bisa hadir mensolati jenazahnya, apakah juga dianjurkan untuk sholat gaib? Ya, maka di sini ulama Syafi'iyah secara khusus berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah sendiri ini berbeda pendapat. Ya, sebagian mengatakan ya dibolehkan. Ya, dibolehkan. Misalkan ada tetangga desa meninggal, tapi kita kondisinya misalkan teman kita, teman sangat dekat, kita kondisinya sakit, nggak mungkin kita berangkat ke desa sebelah, nggak mungkin kita berangkat ke desa sebelah. Apakah boleh saya sholat misalkan di rumah dengan niat sholat gaib untuk jenazah teman saya nggak bisa datang ke tempatnya? Sebagian ulama menyatakan boleh, ya. Sebagian ulama menyatakan boleh, ya. Sebagian lagi menyatakan tidak boleh. Kalau jaraknya terlalu dekat, masih satu balad gitu ya, masih satu kampung atau mungkin masih satu kecamatan. Ya. Kalau nggak bisa hadir ya sudah, didoakan tidak usah sholat. Ya, didoakan tidak usah sholat. Ya. Tapi ini sisipan pelajaran. Ya, sisipan faedah ya, sisipan faedah. Maka di sini kita nukil apa yang diucapkan oleh Syekh Said Ba'isyan dalam kitabnya Busyarul Kalim. Beliau mengatakan amma man bil baladi fala yusalli alaihi illa man hadrahu wa in kaburat al balad wa udhira bi nahwi maradin wa hubisa kama fi tuhfah lakin fil imdad wa nihaya annaha tasih in syaqqa alaihi al-hudur. Beliau menyatakan seandainya yang meninggal itu masih dalam satu area kampung gitu ya, masih satu balad gitu ya. Balad itu mungkin kecamatan ya. Masih satu daerah, masih satu area yang dekat. Ketika dia tidak bisa hadir untuk mensolati jenazahnya, maka ada dua pendapat dari para ulama. Pendapat pertama, pendapatnya Imam Ibnu Hajar, beliau menyatakan nggak boleh kalau daerahnya masih satu area, ya, jaraknya sangat-sangat dekat. Ya, itu Ibnu Hajar dalam kitabnya Tuhfah. Tapi Imam Romli dan Ibnu Hajar dalam kitab lain namanya Al-Imdad, ya, maka beliau menyatakan diperbolehkan kalau memang sulit untuk hadir, misalkan dia sakit atau yang semacamnya. Mungkin adzan terlebih dahulu, kemudian mungkin kita akan lanjutkan satu atau dua hadis ya. Allah.
Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Wa an Abdullah bin Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, shalla ala qabrin, salat di atas sebuah kuburan, ba'dama dufina, setelah orang yang meninggal itu dikubur di situ, fakabbaru alaihi arba'an, lalu Nabi SAW bertakbir atas mayit yang sudah dikubur itu, arba'an, 4 kali takbir. Ya. Ini hadis yang disebutkan oleh penulis, yaitu Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Ini penggalan, ya, penggalan, cuplikan dari hadis yang sebenarnya cukup panjang, ya, hadis yang sebenarnya cukup panjang. Yang hadis ini disebutkan secara lengkap dalam Sahih Muslim. Kisahnya adalah yang cukup masyhur, ya. Kita mungkin sebagian dari kita pernah mendengar kisahnya. Ada seorang wanita, yang wanita ini punya sebuah aktivitas yang sangat mulia. Beliau biasa membersihkan masjidnya Nabi. Ya, beliau biasa membersihkan masjid Nabi. Dan wanita ini memiliki fisik kulitnya hitam, ya, jadi kemungkinan dia berasal dari Afrika. Ya, tapi dia masuk Islam, kemudian setiap hari yang bersihkan masjid Nabi beliau. Ya. Dan sebagian riwayat menyebutkan dia bukan perempuan, tapi dia anak muda. Ya, tapi dia anak muda. Sebagian riwayat. Ya, tapi yang masyhur di sini perempuan berkulit hitam. Kemudian setelah itu Nabi SAW tidak melihat lagi. Biasanya punya nyapu, wah kayak gak ketok gitu ya. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, ya, di mana yang biasa membersihkan masjid? Maka para sahabat mengatakan, sudah meninggal wahai Nabi. Maka Nabi agak kecewa. Ini subhanallah, bagaimana Nabi SAW. Beliau itu sangat memperhatikan kaum muslimin. Yang para sahabat itu menganggap, ini paling Nabi SAW kan nggak terlalu tersohor ya orang ini ya. Ya, nggak terlalu tersohor. Jadi ya nggak apa-apa lah, nggak disolatin Nabi, nggak apa-apa. Tapi Nabi SAW karena nggak diberitahu, ya, dan Nabi notice, ada yang kurang ini masjid ini. Oh, sing resik-resik biasa nih. Maka Nabi SAW mengatakan, afala kuntum adzantumuni, kenapa kalian tidak memberitahu saya? Harusnya kalian beritahu, gitu. Maka perawi hadis mengatakan, faka'annahum sagharu amroha, seolah-olah jamaah itu menganggap, ini kok cuma tukang bersih-bersih saja, nggak terlalu, ya agak disepelekan, gitu. Tapi innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ya, Allah tidak melihat
Demikian juga Rasulullah SAW tidak melihat kepada fisik, kepada kedudukan, pangkat, jabatan, enggak melihat. Tapi Nabi SAW melihat bagaimana dia orang bertakwa. Ya, bagaimana dia adalah orang yang beramal dengan amal yang mungkin enggak semua orang bisa melakukannya. Ya. Maka Nabi SAW setelah itu mengatakan, ya dulluni ala qabri, tunjukkan aku di mana kuburannya. Maka akhirnya orang-orang pun bersama Nabi SAW, ya, ditunjukkan kuburannya ini wahai Nabi. Ya. Kemudian Nabi SAW sholat di situ. Maka disebutkan hadis ini bahwasanya Nabi SAW mensolati di atas kuburannya dengan bertakbir 4 kali. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, inna hadhil kubur mamlu'atun dzulmatan ala ahliha. Ya. Setelah Nabi sholat di kuburannya perempuan tadi, kan itu ada beberapa kuburan gitu ya. Termasuk kuburannya perempuan tadi yang tukang bersih-bersih masjid. Maka kata Nabi setelah sholat, sebelum saya sholat di sini, maka kuburan-kuburan ini semuanya dalam kegelapan. Ya. Dan sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan cahaya kepada kuburan-kuburan yang ada di sini dengan sholat yang sudah aku laksanakan barusan. Itu ya. Maka ini bagaimana keteladanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini memberikan beberapa faedah. Ya. Faedah yang pertama. Tentang dalam hadis disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin. Nabi sallallahu mensolati di atas kuburan jenazah yang sudah dikuburkan. Ya. Maka di sini ada faedah. Hadis ini menjadi dalil diperbolehkan mensolati jenazah, ya, mensolati jenazah di atas kuburannya setelah jenazah itu dikuburkan. Ya. Setelah jenazah itu dikuburkan. Dan ini pendapat banyak dari para ulama. Ya, pendapat banyak dari para ulama. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini, kisah hadis ini. Nabi SAW datang ke kuburan tersebut, kemudian mensolatinya. Ya, kemudian mensolatinya. Ya. Meskipun ada beberapa ulama yang tidak setuju, tidak boleh kalau sudah dikuburkan sudah tidak disolati lagi. Ya. Nah, sebagian ulama berpendapat seperti itu, diantaranya Imam Malik. Ya. Tapi kita tidak memperpanjang, ya. Di sini yang masyhur dari pendapat ulama diperbolehkan mensolati di atas jenazah, di atas kuburannya ketika jenazah sudah dikuburkan. Kemudian faedah yang kedua, ucapan di sini ba'dama dufina. Setelah jenazah itu dikubur. Dan ini secara lafadz ini disebutkan secara mutlak begitu saja. Ya. Secara mutlak maksudnya ya setelah jenazah itu kubur. Maka faedah kedua dari ucapan dari lafadz hadis ini menjadi dalil bahwasanya anjuran untuk mensolati jenazah yang sudah dikuburkan itu tidak terbatas dengan waktu tertentu. Tidak terbatas dengan waktu tertentu. Ya. Jadi misalkan dia baru tahu bahwasanya mana bapak ini, oh sudah meninggal, padahal itu sudah 1 bulan yang lalu meninggalkan. Kemudian dia datang kuburannya setelah 1 bulan itu, kemudian dia sholat, apakah boleh? Boleh. 2 bulan apa boleh? Boleh. 3 bulan boleh. Ya, tidak ada masalah. Ya. Bahkan seandainya diperkirakan jenazah itu paling sudah hancur gitu, tinggal tulang belulangnya sekarang, tetap boleh. Tetap boleh. Karena lafadz hadisnya mutlak ba'dama dufina, setelah dikuburkan. Maka tidak dibatasi waktu tertentu. Ya. Ini pelajaran kedua. Dan ini disebutkan oleh para fuqaha. Nah, faedah ketiga, boleh mensolati jenazah, salat jenazah di atas kuburan jenazah yang sudah dikubur, tapi dengan beberapa syarat. Syarat. Di antara syarat yang pertama, ya, disebutkan oleh para fuqaha. Syarat yang pertama, posisi orang yang mensolati tidak boleh berada di depan dari kuburannya. Jadi di depannya itu kuburan. Jadi bukan berada ini kuburan terus dia sholat di depannya ngadep kiblat, tidak. Maka syarat pertama, di posisi dia tidak boleh lebih depan ke arah kiblat daripada kuburannya. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tidak boleh ada penghalang antara dirinya dengan kuburan tersebut.
Ya. Tidak boleh ada penghalang antara dirinya dengan kuburan tersebut. Jadi depan ini langsung kuburannya. Ya, depan ini langsung kuburannya. Ini syarat kedua. Kemudian syarat yang ketiga, pada hari kematian mayit, orang yang mensolati ini adalah orang yang sah untuk sholat jenazah. Ya, catatan. Pada hari kematian mayit, orang ini adalah orang yang sah untuk sholat jenazah. Maka kalau misalkan ada jenazah yang sudah meninggal, kondisi kita ketika itu misalkan masih belum balik. Ya, terus karena sudah ngaji baca kitab Umdatul Ahkam bahwasanya Nabi Islam mensolati jenazah yang sudah dikuburkan, dia langsung bersemangat. Ya. Kalau gitu tak nyolati jenazah mbahku gitu. Mbahnya meninggal waktu dia umur 3 tahun, 4 tahun gitu. Maka kalau dia sholat ketika itu ya nggak sah. Ya, dia masih belum mumayyiz gitu. Maka syarat yang ketiga, bahwasanya orang yang sholat itu ketika jenazah meninggal, dia adalah orang yang sah untuk sholat jenazah. Termasuk juga nggak boleh misalkan ya tak datang ke kuburannya siapa gitu ya, kuburannya Mbah Buyut saya misalkan, Mbah Buyutnya itu meninggal ketika ibunya belum lahir misalkan. Makanya nggak boleh disolati, dia belum ada, belum apa-apa gitu. Jadi ada catatannya semacam itu, ya ada catatannya semacam itu. Kemudian syarat yang keempat, ya syarat yang keempat, dan ini disebutkan dalam kitab fikih, dalam kitab Madzhab Syafi'i ini disebutkan, bisa dicek dalam Busyrul Karim. Syarat yang keempat, jenazah itu bukan seorang nabi. Jenazah itu bukan seorang nabi. Kalau jenazahnya adalah seorang nabi, maka tidak boleh mensolati sholat jenazahnya nabi di kuburannya. Sholat jenazah ketika dia hidup di zaman nabi itu meninggal nggak ada masalah. Tapi ketika sudah dikubur, nggak boleh sholat di hadapan jenazahnya, di hadapan kuburannya seorang nabi. Ya, dengan niatan sholat jenazah. Ya, maka ini 4 syarat yang perlu diperhatikan tentang masalah kebolehan sholat jenazah tapi jenazahnya sudah dikuburkan. Kemudian faedah berikutnya, faedah yang keempat, dalam hadis disebutkan fakabbara alaihi arba'an. Ya. Dia bertakbir, ya Nabi SAW bertakbir 4 kali. Maka di sini faedahnya sama, hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya sholat jenazah itu baik jenazahnya ada ataupun tidak ada ataupun sudah dikubur, takbirnya adalah 4 kali. Dan kalau misalkan dikurangi dari 4 kali, maka dianggap sholatnya itu, ya sholat jenazahnya itu tidak sah kalau kurang dari 4 kali. Kalau misalkan takbirnya lebih dari 4 kali, misalkan tambahi 5, maka sholatnya tetap sah, tapi ini bukan sesuatu yang afdol. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya masih dalam pembahasan fikih jenazah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.